Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir arsilatana minal kidbi wa qulubana minan nifaqi wa a'malana minar riya'i wa absarana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Balikan daripada sifat haya. Kebalikan dari sifat haya. Hidup apa? Ya mati. Kebalikan dari sifat haya adalah mati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan sifat sama' wal basar. Panggil nama Allah dalam hatinya sebanyak-banyaknya. Hadirkan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. As-sam'u wal basar. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wajib dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. As-sam'u wal basar. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wahuma, adapun itu sifat sama' wal basar, sifatani, dua sifat, qadimatani, yang terdahulu keduanya. Syukur Faidah. Qaimatani, yang tetap keduanya. Bidzatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Yang kasyifu, tersifati. Bihimal mawjudu, dengan sifat sama' wal basar, terlihat dengan jelas sesuatu yang ada. Bihimal mawjudu, dengan sifat sama' wal basar, terlihat dengan jelas sesuatu yang ada. Wadidduha, adapun lawannya itu sifat sama' wal basar, as-samamu wal umyu. As-samamu wal umyu, tuli dan buta. Baik. Allah maha mendengar lagi maha melihatnya Allah. Bahwa sekecil apapun molekul-molekul atau atom-atom, yang paling kecil dan yang paling besar saja, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Lalu ada suara gemuruh. Suara gemuruh ketika kita mendengar, kita kurang, pendengaran kita akan berkurang. Tetapi Allah tidak terganggu oleh suara gemuruh atau bising yang teramat sangat, itu tidak membuat Allah terpengaruh. Maha melihatnya Allah dan maha mendengarnya Allah. Dan getaran hati kita saja, bisikan hati kita saja, Allah maha mengetahui. Jadi hati-hati dalam berbicara di dalam hati. Harus ada rasa malu kepada Allah, karena Allah maha melihat lagi maha mendengar. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran dan penglihatan Allah di alam semesta ini, sahabatullah. Wad dalilu, adapun dalilnya, ala dzalika, pada itu sifat sama' wal basar. Qauluhu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Tadi kebalikannya sifat sama' wal basar itu adalah
sifat as-som dan umyu. Allah itu tuli dan buta. Itu adalah sesuatu hal mustahil yang terdapat dari Allah. Tapi Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan maha mendengar dan melihatnya Allah itu termasuk ke alam semesta, yang di langit maupun yang ada di bumi, di dunia jin atau dunia kita. Allah maha mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang tidak gaib. Selanjutnya, sifat kalam. Wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Al-kalamu, sifat kalam, artinya maha berfirman Allah. Wahuwa, yaitu sifat qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap, bizatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Laisat, tidak ada, biharfin, dengan huruf, walau sautin, dan tidak dengan suara. Sahabat pillah, perkataan bagi seorang manusia itu adalah perkataan yang ada dalam hatinya. Perkataan hati itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tetapi ketika kita sudah berbicara, maka muncullah huruf dan suara, sehingga dapat didengar oleh seseorang dan dapat ditulis karena sudah terlihat huruf dan suaranya. Seorang penazam mengatakan, innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan yang hakiki itu adanya di dalam hati, dan sesungguhnya lisan atau lidah dijadikan hanyalah sebagai petunjuk isi hati. Itu mengenai tentang perkataan manusia. Lalu yang kedua, cara berbicara makhluk Allah itu berbeda-beda juga. Kita berbeda berbicaranya dengan ikan, berbeda bicaranya dengan binatang-binatang lainnya yang ada di muka bumi ini. Itu pembicaraan kita manusia dengan makhluk Allah lainnya. Lalu yang ketiga adalah demikian pula perkataan Allah pun berbeda dengan perkataan makhluknya. Hanya saja jadi gini, Allah itu wala sautin wala harfin, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Sekarang bagaimana dengan mushaf Al-Quran? Mushaf Al-Quran itu pada hakikatnya Allah itu tidak seperti makhluknya tentu, tidak wala sautin wala harfin, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Allah menyampaikannya lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada para nabi termasuk Rasulullah SAW, sehingga terjadilah mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang baru, tetapi itu pun termasuk kalam Allah, tetapi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, perkataan atau kalam Allah bertalian dengan hukum-hukum yang telah Allah sampaikan mengenai tentang wajib, mengenai tentang sunnah, mengenai tentang makruh, mengenai tentang hal-hal yang diperintahkan Allah dan larangan-larangan yang Allah perintahkan. Wadiduha, adapun lawannya itu sifat kalam. Al-bukmu, sifat bukmu. Wahwa, yaitu al-khilsu, bisu. Al-bukmu, yaitu sifat bukmu. Wahwa, yaitu al-khilsu, bisu. Mustahil Allah memiliki sifat bisu, al-khilsu. Wadalilu, adapun dalilnya itu sifat kalam. Terus apa lagi? Coba bunyinya. Qauluhu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, di dalam surat An-Nisa ayat 164. Di dalam surat An-Nisa ayat 164.
Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan perkataan yang sebenarnya secara langsung. Jadi Nabi yang bisa berinteraksi dengan Allah itu adalah Nabi Musa. Nah, ini ada dalilnya bahwa Allah itu memiliki sifat kalam. Apa arti sifat sama wal basar? Maha mendengar dan maha melihat. Iya. Kebalikan dari sifat sama wal basar? Sifat sama Umyu. tuli dan buta. Tuli dan buta. Arti daripada sifat kalam Maha berfirman Allah. Kebalikan daripada sifat kalam al-bukmu, yaitu al-khirsu bisu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidah maqam khalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah qudra irada ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Sekali lagi. Wujud qidah